Orang mungkin akan kenal Gus Baha karena ramai dibicarakan orang. Kenapa dia dibicarakan? Sesungguhnya mungkin ada yang mau, loh kok hanya seperti ini saja misalkan. Tapi setelah mungkin dia dalami, oh ternyata iya juga ya, menarik gitu. Jadi mungkin awalnya hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan. Tapi ikut-ikutan yang bagus ya. Nah, jangan ikut mandi lumpur aja. Walaupun memang kalau menurut Pak Aris sendiri bahwa spiritualitas seseorang itu ups and down, betul tidak Pak? Ya, saya pikir ya, dia akan bisa meningkat, bisa akan menurun tergantung apa yang dialami dia saat itu. Jadi kalau dia baik bisa jadi baik. Tetapi begini kuncinya, semakin banyak kita berteman dengan orang baik, pasti kita akan lebih baik gitu. Jadi pilih-pilihlah teman ya. Pilih teman, jadi kalau pilih konten. nggak boleh kita pilih teman, harus ya kalau menurut saya Pak, pilihlah yang baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para sobat dakwah semua? Selamat datang kembali di acara obrolan Islam inspiratif. Nah, pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa, ya gimana puasanya selama seharian ini? Apakah lancar? Apakah banyak yang penuh emosi? Ataukah biasa-biasa saja? Atau saking penuhnya acara sampai nggak sadar nih, oh iya ya udah mau buka puasa. Oke, di sore hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Dr. Aris Saifullah MA yang akan berbincang-bincang nih dengan kita untuk membahas mengenai gimana sih menumbuhkan karakter spiritualitas terutama untuk adik-adik yang ada di Gen Z atau yang mereka yang masuk di dalam generasi Z ini yang banyak jadi perbincangan gitu ya, karena generasi Z ini termasuk generasi agak unik gitu ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau dibandingkan dengan generasi saya, generasi Pak Aris atau sebelum-sebelumnya, wah itu semakin banyak yang apa ya istilahnya membanding-bandingkan dengan seperti itu. Nah, seberapa penting sih karakter itu spiritualitas ini, terus bagaimana menumbuhkannya, bagaimana agar kita tetap berada di jalan Islam dan iman gitu ya. Benar banget ya Pak ya. Nah, sobat dakwah sekalian, di acara ini kalau kalian misalnya tidak sempat nih untuk menyaksikan secara langsung, kalian juga bisa menyimak obrolan Islam inspiratif lainnya di YouTube, channel YouTube-nya Fakultas Dakwah ya, ada di Fakultas Dakwah UIN Saizu. Nah ini sambil ngapain ya, daripada ngapain nunggu-nunggu buka puasa, daripada bengong gitu ya, atau nonton video TikTok yang mungkin tidak bisa meningkatkan iman dan takwa. Nah ini alternatif banget nih buat kalian, bisa nonton di channelnya Fakultas Dakwah UIN Saizu. Oke, kita langsung saja nih, tidak berlama-lama dengan Pak Aris Saifullah ini. Halo, apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Harus lancar ini. Kalau nggak lancar bahaya. Baiklah, Pak Aris nih, kalau menurut Pak Aris sendiri, generasi Z itu generasi yang apa sih uniknya, atau dibandingkan dengan generasi-generasi kita itu bedanya apa? Oke, generasi Z itu kan berarti generasi yang lahir tahun 95 sampai 2010 ya. Berarti usianya kalau sekarang ya berarti dia antara usia 24 tahunan ya kayaknya ya, 24 tahunan, 20 tahunan itu. Berarti usia-usia memang ya mahasiswa kita sekarang ini ya, remaja akhir dewasa awal ya, betul. Remaja akhir dewasa awal ya. Oke. Ya kalau ditanyakan apa keunikannya, apa perbedaannya, ya jelas banyak perbedaannya. Tapi Gen Z ini atau generasi Z ini memang generasi yang dilahirkan dengan euforia ataupun teknologi yang luar biasa. Internet ada di mana-mana, kemudian kehidupannya diwarnai dengan media sosial saat ini. Sekarang nggak ada deh kayaknya anak-anak
remaja sekarang yang nggak memiliki media sosial. Mahasiswa kita pun demikian, nggak ada yang nggak memiliki media sosial, semuanya memiliki. Punya jadi smartphone, semuanya terhubung dengan media sosial. Dan ya dunia mereka seperti itu, berbeda dengan dunia kita. Kalau dulu kita mungkin dunia dengan buku gitu ya, mereka sekarang bukunya yang cetak itu tergantikan dengan smartphone, dengan internet dan sebagainya. Jadi semua terhubung dengan konektivitas yang maya, itu dunia maya begitu. Nah, ada istilah nih Pak yang menarik bahwa Gen Z ini adalah strawberry generation atau generasi strawberry yang kelihatannya dari luar itu tangguh, keren, kuat, ternyata di tengahnya melehoi gitu ya, letol, mudah sekali terombang-ambingkan. Kalau menurut Pak Aris sendiri benar nggak sih dengan statement strawberry generation itu? Ya, kalau menurut saya sih begini, kalau istilah itu saya pikir ya bisa tepat bisa tidak, karena justru kita lihat gini, yang tepat dulu ya, yang tepat misalkan banyak orang yang memang menganggap bahwa mereka itu lemah dari banyak faktor karena nilai sosialnya rendah, jarang bergaul, mereka lebih bergaul dengan dunia mayanya dibandingkan sekelilingnya. Nggak ada yang penean lagi ya Pak? Nggak ada yang penean. Jambu utuh ya? Dulu ya nggak ada tuh. Dulu orientasi terawih itu mungkin pulangnya melempar rambutan mangga, sekarang kayaknya nggak ada. Tetapi kalau dilihat dari sisi yang lain mungkin akan berbeda. Jadi zaman kita dulu mungkin remaja itu mungkin banyak yang belum sukses. Tapi sekarang kita lihat kalau di zaman sekarang justru mereka banyak usia-usia 30 tahun, 20 tahun mereka sudah lebih kaya dari kita. Naiknya Mercy Nah, itu artinya anaknya Rubicon. Itu karena bapaknya itu. Beda ya ini. Tapi ada juga artinya gini. Ini bisa kita lihat dari sisi positif dan negatifnya. Kalau dari sisi positifnya mungkin persaingannya, kemudian semangatnya, ide-ide kreatifnya itu bisa muncul. Tapi kalau dari sisi sosial, dari sisi ketangguhannya, ketangguhan secara fisik, mungkin memang agak berbeda. Toh juga makanan zaman dulu, zaman sekarang juga berbeda sekali, ya beda. Dan itu saya kira sangat mempengaruhi juga kalau dari sisi fisiknya. Saya pikir itulah kalau dibilang generasi yang lemah secara fisik mungkin ya perlu kita pertimbangkan kembali. Karena ide-ide mereka justru banyak yang kreatif ya sebenarnya. Mereka ini adalah sosok yang kreatif karena mereka hidup di zaman yang serba cepat gitu ya. Betul. Perubahannya cepat. Mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat sekali gitu. Nah, kalau kita lihat nih Pak, di antara generasi Z ini kan memang mereka sangat edik sekali dengan dunia maya. Hidupnya di antara dua dunia. Jadi kalau dulu amfibi itu hidupnya di darat dan di air, nah kita itu di dunia nyata dan di dunia maya gitu ya. Nah, sama aja amfibi gitu ya. Kita juga hidup di dua dunia yang kadang-kadang kita tanya, kita yang asli itu kita yang mana ya? Kita yang di dunia nyata atau di dunia maya, seperti itu. Nah, mereka ini kan sangat terkoneksi dengan internet, kemudian terkoneksi dengan teknologi yang sekarang. Nah, kira-kira itu ada pengaruhnya dengan spiritualitas mereka nggak Pak? Ya, jelas sekali itu memiliki pengaruh. Jadi secara sederhana begini, sekarang mereka smartphone itu ya saya anggap mereka adalah sebagian ruhnya mereka. Bahkan kita pun misalnya kalau ke kantor, ke kampus nggak bawa HP itu balik lagi Pak ya? Lagi. Cari waktu ya, balik lagi. Mereka pun sama seperti itu. Jadi sebagian ruh atau bahkan sebagian besar jiwanya justru ada pada smartphone itu. Jadi orang dengan smartphone bisa membuka semuanya, bisa mengetahui semuanya. Semua keterbukaan itu muncul ada. Dan ini yang bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Kelemahannya ya ketika mereka tidak bisa memfilter atau tidak bisa memilahnya, tidak bisa mengambil manfaatnya, ini akan menjadi pelemah bagi dia. Tetapi kalau bisa, ini akan menjadikan semangat lebih baik, pengetahuannya lebih banyak dan seterusnya. Nah, dalam bidang spiritual ini yang kadang-kadang perlu kita gaungkan. Bolehlah kita belajar agama dari internet, bolehlah kita belajar agama dari
Mbah Google gitu ya. Tetapi setidaknya kita tahu persis siapa yang kita pelajari. Karena kadang-kadang kita follow. Ya, siapa yang kita ikuti. Gitu. Karena kadang-kadang tidak jarang di sana ya, karena keterbukaan itu ya, kan kita bebas untuk memilih. Kadang-kadang ya malah justru tidak ada pertentangan di antara masyarakat berkaitan dengan keagamaan. Dan itu kadang-kadang kita kalau salah memilih ya bisa jadi kita salah jalan gitu. Kita menjadi orang yang menentang dengan tetangga kita, menentang dengan orang tua kita dari sisi spiritualnya dan seterusnya. Makanya memang kita ya pilihan harus tepat gitu. Pilihan harus tepat. Berarti pandai-pandailah ya untuk memilah dan memilih akun mana yang di-follow agar FYP-nya itu nanti juga menyesuaikan ya kan. FYP itu kan menyesuaikan mana yang menjadi preferensi kita, dan kayak mereka FYP dengan logaritmanya itu kan kayak tahu banget ya kita itu lagi pengen apa, kita lagi mikirin apa, kayak seolah-olah mereka nih kayak dukun dukun digital gitu ya, yang bisa seolah tahu. Kalau kita terbiasa dengan memfollow akun-akun yang mungkin bisa menumbuhkan spiritualitas, mungkin juga akan bisa meningkat gitu ya Pak ya. Tapi kalau semangatnya saya pikir ini sangat bagus ya, semangat media sosial dalam beragama sekarang meningkat. Artinya meningkat ya karena keterbukaan itu, orang bisa tahu di mana-mana, oh di sini ada pengajian, di sini ada sholawatan, di sini dan sebagainya. Itu semangatnya itu menjadi tinggi, semangatnya mereka itu tinggi. Hanya tinggal memang konten isinya yang perlu kita berhati-hati, perlu kita waspada. Kita juga mungkin bisa melihat ya Pak, kalau bahwa akun-akun dengan ustadz-ustadz yang kekinian gitu ya, itu followersnya jutaan followersnya jutaan, dan mereka benar-benar sekarang nggak suka deh kok misalnya ada penceramah yang marah-marah, pasti ngomong apaan sih kayak gitu ya. Mereka lebih suka bagaimana mereka di dalam tanda kutip diajari dengan cara yang lembut, kemudian tidak menggurui gitu ya. Itu tantangan banget buat Fakultas Dakwah ya Pak? Iya, benar sekali itu tantangan besar bagi kita semuanya. Apalagi mahasiswa dakwah ya, ini sobat dakwah ini harus memang betul-betul menjadikan lingkungan sekitar kita itu arena dakwah. Dakwah itu terbentang luas dimanapun kita berada, yaitu lahan dakwah. Saya pernah menanyakan, bahkan hampir sebagian besar mahasiswa itu yang saya ajar itu, saya mengadakan polling kecil-kecilan itu. Saya tanya apakah mereka punya akun sosial, punya semua. Media sosial punya, mulai dari Instagram, TikTok dan sebagainya, mereka itu punya. Dalam hari itu atau hari kemarin mereka nonton apa itu? Hampir sebagian besar itu nggak ada yang nonton konten dakwah. Oh gitu. Padahal mereka mahasiswa dakwah ya. Mahasiswa dakwah, tapi mereka nggak nonton. Sobat dakwah semua datang gitu ya guys. Nah, ini sesuatu yang saya pikir menjadi perhatian. Ya, gitu mahasiswa dakwah, orang media sosial, dan mereka kan Gen-Z kan satunya, generasi mereka ini. Tapi mereka nggak pernah nonton konten dakwah. Kalaupun tonton biasanya hanya sekilas ini nggak menarik ya. Mereka lebih tertarik itu nonton telur dikupas, makan cabai banyak, madu lumpur gitu. Kayak ya, terus jadi review. Gitu. Ini yang perlu kita ini mahasiswa sobat dakwah ini harus betul-betul mulai memanfaatkan media ini sebagai dakwah. Apakah mungkin perlu dakwah di atas pohon atau apa? Agak ngeri ya. Agak menimbulkan adrenalin gimana gitu kalau dakwahnya di atas pohon. Kadang-kadang yang viral sesuatu yang ini kan jadi viral ya. Dan viral itu sesuatu yang tidak bisa kita duga. Ya betul. Jadi kalau misalnya kita ini pasti lagi ngetren, ini pasti bakal viral, belum tentu. Yang udah lama berlalu baru viral sekarang juga mungkin ya Pak ya, baru cocok konteksnya dengan sekarang misalnya, itu baru kemudian muncul lagi. Atau yang saya paling agak-agak nggak bisa masuk di akal saya itu adalah yang orang mandi itu loh Pak. Oh gitu, mandi lumpur gitu ya? Orang mandi lumpur terus nanti dikasih gift, dikasih apa ya, semacam, nanti bisa dikoinkan, diuangkan seperti itu. Saya lihat ini urgensinya di mana, pentingnya apa, itu hiburannya juga nggak menghibur gitu, apa gitu ya. Tapi ternyata itu
viewersnya itu banyak sekali. Dan dia juga dapat gift di sana. Karena dia dapat gift bisa diuangkan, akhirnya dia menganggap itu sebagai sebuah ladang bisnis gitu ya. Akhirnya ditiru yang lain gitu ya. Ditiru yang lain. Jadi ini atau yang gila ini jadi viral ya. Saya pikir dakwah nggak segila itu deh. Ya harus ada bedanya buat sobat dakwah semuanya, apalagi yang memang menggeluti dunia dakwah. Tapi saya punya pikiran kayak gini, mahasiswa kita dakwah kan 6 ribuan ya, 6 ribuan. Kalau dalam satu hari mereka bikin konten atau status dakwah saja satu hari satu, berarti ada 6.000 konten tersebar luas. Betul. Kalau satu hari satu minggu itu berarti udah berapa itu 5 kali? Siapa tahu dari 6.000 itu ada satu aja yang FYP ya. Nah, betul. Lumayan ya. Nah, artinya kan ini perlu lah, ini tantangan kita semuanya sih, bagaimana membangun apa namanya spirit Islamnya, spirit dakwahnya. Karena mereka mungkin merasa belum butuh itu, belum pede, belum ini bukan dunia saya. Padahal mereka mahasiswa dakwah. Harusnya ini udah mulai mereka. Atau gara-gara mereka nggak pede karena nggak good looking, Pak. Kan katanya kalau lo good looking lo dimaafin kayak melakukan kesalahan apapun ya, selama kamu good looking itu kayak there's you gitu. Saya kira enggak juga sih. Kalau memang nggak good looking ya nggak digutkan sekalian. Digilain sekalian kayaknya saya rasa semakin kesini pun orang untuk melihat konten-konten dakwah tidak harus selalu yang good looking ya, betul. Jadi yang mungkin tampangnya minimalis, tidak good looking, ya harus good attitude dong, good ilmunya gitu ya, sehingga bahwa kalau fisik itu kan ciptaan Allah, anugerah dari Allah, kita merawatnya iya, tetapi itu bukan satu-satunya yang membuat kita menjadi sukses. Jadi mungkin mahasiswa sekarang atau mungkin sobat dakwah dimanapun berada itu kan mungkin lebih suka dengan video-video pendek ya Pak. Betul. Cuma 1 menit kayak gitu, cuma atau 30 konten yang nggak video saya pikir kan juga bisa ya. Bisa, bentuk tulisan, karikatur itu. Saya bayangkan saja kalau misalkan satu hari itu 6.000 konten tersebar ke media sosial, satu hari 6.000 loh. Ya, terbagi. Itu baru fakultas dakwah saya belum fakultas dakwah di UIN yang lain atau bahkan ya tidak menutup kemungkinan untuk universitas PTN ya, PTU perguruan tinggi umum gitu, yang tidak perguruan tinggi negeri keagamaan pun juga oke, nggak masalah gitu kan. Jadi akan lebih ramai lagi hal-hal yang positif gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya mereka mengkonsumsi konten-konten spiritualitas itu bisa meningkatkan spiritualitas juga nggak Pak? Iyalah, pastinya. Mereka konten-kontennya berisi, maka spiritualitas juga pasti akan nambah. Karena walaupun kayak gini, mungkin awalnya hanya tertarik dengan konten tertentu saja, tetapi ketika lama-lama dia tertarik, pasti dia akan mengamati isinya. Orang mungkin akan kenal Gus Baha karena ramai dibicarakan orang. Kenapa dia dibicarakan? Sesungguhnya mungkin ada yang kok hanya seperti ini saja misalkan. Tapi setelah mungkin dia dalami, oh ternyata iya juga ya, menarik gitu. Jadi mungkin awalnya hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan. Tapi ikut-ikutan yang bagus ya. Nah, jangan ikut mandi lumpur aja. Dakwah sambil mandi lumpur. Eklektik gitu ya, menggabungkan dua. Kayaknya enggak deh, jangan deh. Cukup yang mandi lumpur biarlah mandi lumpur ya. Yang kita dakwah tetaplah dakwah gitu. Oke. Kemudian ini Pak, mungkin generasi Z itu sebenarnya juga pengen nih meningkat spiritualitasnya, pengen meningkatkan iman dan takwanya, tapi mungkin belum semuanya paham caranya. Nah, kalau menurut Pak Aris sendiri, apa sih tips ya, terutama buat Gen Z ini untuk bisa meningkat nih spiritualitasnya? Kalau Gen Z itu kaitannya dengan media sosial, gini. Setiap kita mengklik sesuatu, itu pasti bank data mereka kan juga akan merekam kita. Betul. Jadi contoh misalkan saya hari ini klik sepatu di salah satu marketplace misalkan, Shopee, Lazada atau yang lainnya, klik sepatu. Misalkan saya mau pilih sepatu, mungkin beberapa dilihat, udah kita keluarin ke close. Tapi ketika kita browsing pasti akan muncul itu, pasti akan muncul. Jadi kalau kita sering mengeklik
tentang dakwah misalkan, yang keluar juga pasti akan muncul berita di Google, berita di Chrome, di Firefox, pasti akan terkait dengan yang kita cari terakhir itu. Jadi kalau kita kepingin keilmuan kita tentang agama lebih meningkat, ya sering-seringlah untuk membaca, mengklik konten-konten tentang dakwah itu. Itu yang pertama, sering mengklik konten itu. Kemudian yang kedua, kita harus betul-betul bisa memilih gitu. Karena konten dakwah ya tersebar sangat luas sekali, sangat banyak, sangat beragam. Kita harus bisa memilih. Nah, kalau sobat dakwah kan artinya dia udah paham. Ini A, B, C. Jadi kalau dia paham A, B, C ya tidak masalah ya. Dia bisa membedakan itu. Tapi semakin banyak kita misalkan memihak kepada A, maka itulah yang akan semakin muncul. Ya, semakin muncul. Saya muncul itu Gus Ikdam ya, karena saya suka Gus Ikdam, jadi suka muncul Gus Ikdam. Iya, kayak gitu pasti akan seperti itu. Dan ya itu sisi ini menjadi baik sesungguhnya, baik bagi kita. Jadi mereka semua menuntun kita juga. Kalau kita tadi misalkan Gus Idam kita sering tonton, maka sering muncul. Ya itu menuntun kita sesungguhnya, menuntun. Makanya pilihan untuk pertama ketika kita mencari konten itulah yang saya pikir menjadi bagian penting. Karena ketika kita salah itu ya bisa jadi itu akan semakin tersesat, semakin tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang ya. Nah, itu betul gitu. Saya pikir itu, Pak. Gitu. Oke, menarik sekali nih sobat dakwah dimanapun Anda berada, gitu ya. Kalian bisa meningkatkan spiritualitas itu tidak harus dengan mendatangi di mana nih ada pengajian kita berbondong-bondong ke sana, tidak harus selalu seperti itu. Sambil rebahan juga bisa ya. Jadi anak sekarang itu hobinya rebahan ya, main game tapi berharap bahwa tiba-tiba keluar kamar itu sukses ya, di luar udah ada Rubicon menanti, sudah ada makanan enak menanti dan sebagainya. Itu tidak bisa dicapai dengan cara rebahan doang ya Pak ya, pastinya harus ada langkah-langkah konkret nih. Misalnya apa yang kalian lakukan, mau bikin usaha, kan nggak cukup cuma diawang-awangin aja, dipikirin aja, tetapi ya implementasinya apa. Begitu juga dengan spiritualitas kita. Kalau kita ingin meningkat, ya harus ada usahanya. Kalau cuma rebahan aja tapi nontonnya video yang joget-joget ya nggak meningkat juga ya spiritualitasnya. Walaupun memang kalau menurut Pak Ari sendiri bahwa spiritualitas seseorang itu ups and down, betul tidak Pak? Ya, saya pikir ya, dia akan bisa meningkat, bisa akan menurun tergantung apa yang dialami dia saat itu. Jadi kalau dia baik bisa jadi baik. Tetapi begini kuncinya, semakin banyak kita berteman dengan orang baik, pasti kita akan lebih baik gitu. Jadi pilih-pilih lah teman ya. Pilih teman, jadi kalau pilih konten. Nggak boleh kita milih teman, harus ya kalau menurut saya Pak, pilihlah yang baik gitu ya. Kalau baik dengan semua orang ya, tapi kalau kita berteman dekat ya tentu saja yang baik. Yang baik gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pak, ada closing statement apa nih buat Gen Z biar mereka memiliki karakter spiritualitas ya, terutama ini kan meningkat di bulan puasa dan harapannya setelah lebaran nggak turun lagi nih, tapi naik terus gitu. Kadang-kadang malah mereka menikmati puasanya di awal-awal itu, di akhir-akhir mereka kan menikmati ngabuburit sih Pak ya, mencari takjil ya, mana masjid mana yang takjil apa hari ini, mana yang bagi-bagi atau menunggu ibunya gitu ya. Jadi saya pikir agar dia tetap terus spiritualitasnya tetap meningkat terus itu ya, saya pikir tadi kalau dalam hal kita sebagai generasi Gen Z ya, yang tidak lepas dari internet, tidak lepas dari media sosial, ya semakin banyaklah kita untuk bergaul dengan mereka, bergaul dengan media sosial yang baik, keagamaan yang baik. Di samping juga yang kadang-kadang ini sekarang itu kita terlupakan itu ya, berhubungan dengan masyarakat secara nyata itu kan lemah. Jadi makanya itu juga harus realnya kita tingkatkan gitu. Saya pikir Terima kasih sekali Pak Aris atas waktu dan juga kesempatan untuk menyapa sobat dakwah semua. Sobat dakwah dimanapun Anda berada, mungkin masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu ya kita harus mengakhiri. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua sobat dakwah dimanapun Anda berada.
dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen ya yang ada di akun YouTube-nya Fakultas Dakwah. Baiklah, saya Rinda Widianingsih dengan Pak Ari, Dr. Ari Saiful MA pamit undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.